Hai, Mansur di sini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sedang mencari lubang-lubang kosong untuk kita tutupi kekosongan tersebut. Nah, ini adalah mode awal budidaya kacang panjang yang kita geluti, yang kita laksanakan tahun ini. Ikuti selengkapnya untuk dapat mengetahui perkembangan awal penanaman atau budidaya kacang panjang yang kami terapkan di sini. Dan langsung saja sahabat tani, kita cek kondisi keadaan kacang panjang kita hari ini. Dan untuk lebih jelasnya kita balik saja kamera, karena jika seperti ini tidak terlihat adanya penampakan kecambah atau kacang panjang kita yang sudah mulai tumbuh. Yuk kita balik saja. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel kami, jangan lupa mendukung kami, subscribe dan juga tekan tombol notifikasinya. Terima kasih bagi Anda yang sudah berpartisipasi. Nah teman-teman sahabat tani, beginilah penampakan awal dari kacang panjang kita. Ini usianya hari ini tepat 7 hari setelah kita lakukan proses penugalan, atau usianya hari ini adalah 7 HST, 7 hari setelah tugal. Ya, ini adalah kondisi umumnya seperti ini. Dan seperti kita sampaikan tadi bahwa hari ini tugas kita adalah mencari lubang-lubang kosongnya. Dan teman-teman, ini bukanlah lubang kosong yang tidak berkecambah, tapi ini adalah lubang lama dari penanaman lama yang kemudian untuk penanaman hari ini kita ganti dengan lubang yang baru di sampingnya seperti ini. Maka untuk hari ini yang kita carikan adalah lubang-lubang kosong. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini adalah lubang kosong yang perlu kita lakukan proses sisipan atau penugalan kembali benih kacang panjang kita agar tidak terlalu jarak kekosongan yang terjadi. Nah seperti ini, di sana ada, di sini lubang lama, dan di sini yang kosong tidak tumbuh. Kemudian di sini lubang lama dan di sini sudah tumbuh. Dan untuk benih yang kita pergunakan kali ini teman-teman, kita mundur sedikit. Nah untuk benihnya hari ini kita memilih menggunakan New Canton Taffy. Dan kenapa harus memilih New Canton Taffy teman-teman? Ini kan ada dua variasi dari Canton Taffy, di mana yang pertama itu adalah Canton Taffy model lama yang merek dagangnya tanpa ada kata-kata new, hanya Canton Taffy saja. Dan warna benihnya ini adalah coklat kehitam-hitaman, sementara yang New Canton Taffy model benihnya adalah seperti ini warnanya. Nah seperti ini. Kemudian yang membedakan antara New Canton Taffy dan Canton Taffy lama adalah pada tekstur dan warna buahnya saja. Untuk Canton Taffy model lama, dia itu warna buahnya hijau pekat, hijau gelap. Sementara untuk New Canton Taffy ini warna buahnya adalah hijau mengkilap, tidak terlalu gelap, tidak terlalu pekat. Sehingga di sini, khususnya di tempat kami di Aceh, model warna kacang panjang yang tidak hijau gelap lebih disukai di pasar, sementara yang hijau gelap tidak disukai di pasar. Maka oleh karenanya kami memilih New Canton Taffy. Dan kemudian New Canton Taffy ini karena dia adalah hibrida dan Taffy tentunya tahan virus, sekurang-kurangnya New Canton Taffy ini tahan terhadap virus layu fusarium, kemudian busuk batang berlendir, dan juga jamur-jamur lainnya. Dia tentunya memiliki daya tahan tersendiri, namun dibalik semua daya tahan yang dia milikinya, tentu perawatannya juga tidak boleh diabaikan. Nah kemudian untuk karakteristik buahnya, panjang buah daripada New Canton Taffy ini, berdasarkan informasi yang kami terima, dia itu bisa mencapai 80 sampai 90 cm untuk buah pertamanya, dan normalnya rata-rata panjang buahnya berada di kisaran 65 sampai 70 cm. Kemudian juga memiliki daya tahan simpan yang sedikit lebih lama dibandingkan dengan kacang polong biasanya. Kemudian untuk daya kecambah awalnya ini menurut kami sudah mendekati angka 95%, karena
Di sini bisa kita perhatikan bahwa lubang-lubang yang kosong ini sangat sedikit sekali. Nah, seperti ini sangat sedikit sekali, dan bahkan kekosongan pada lubang tanamnya ini tidak mutlak diakibatkan oleh tidak berkecambahnya benih. Namun setelah kemarin kami lakukan proses penugalan, siangnya kami tugal dan malamnya disambut oleh hujan deras yang menyebabkan benih-benih kita tertanam dan kemudian juga menjadi lembab, mengalami pembusukan, dan bahkan ada pula yang berkecambah seperti ini, cukup lama, cukup menderita, sehingga yang seperti ini perlu kita ganti kembali. Artinya secara keseluruhan kesimpulan kami bahwa daya kecambah daripada New Canton Davie ini mencapai angka 95% lebih, dan itu cukup luar biasa sekali. Kemudian teman-teman sahabat tani, untuk persiapannya, lanjarannya ini sudah kita siapkan cukup luar biasa, permanen model para-para seperti ini. Dan di sini ketika kami mengerjakan para-para untuk kacang panjang seperti ini, banyak sekali mendapatkan cemoohan, bulian yang katanya ini tidak berguna, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, karena kacang panjang bisa dibuat lanjaran biasa hanya seutas tali saja. Namun teman-teman sahabat tani, dari percobaan kami kemarin dengan model lanjaran kacang panjang seperti ini, model para-para seperti ini kan belum selesai semuanya, belum tuntas. Nanti ketika sudah komplit kita spilkan kembali. Nah, untuk model lanjaran seperti ini, pengalaman kami kemarin ini cukup menggiurkan sekali. Buahnya terus panjang sampai akhir panennya, dan kemarin ketika kami lakukan proses budidaya kacang panjang dengan model lanjaran seperti ini, usia panennya mencapai 2 bulan 20 hari, cukup luar biasa sekali dengan kondisi penampakan kacang panjang yang seperti ini. Ini untuk varietas yang non hibrid, non Davie, varietas biasa yang benihnya kami kutip dari teman-teman sahabat kita di sini. Kemudian begitu juga kenapa lanjaran model para-para seperti ini kami pertahankan. Dia ini dengan kondisi seperti ini mampu menghindari resiko buah mercut atau polong mercut pada kacang panjang kita. Maka oleh karenanya pula kami memilih menggunakan benih dari New Canton Davie, yang dimana benih tersebut sudah diakui tidak memiliki resiko ujung mercut. Nah, sehingga dukungan utama dari si benihnya yang dinyatakan tidak memiliki ujung mercut, kemudian juga ditambah dengan model para-para seperti ini, maka menurut kami ini sesuatu yang bisa kita capai sampai akhir panennya. Ini kualitas buah kacang panjang kita, kualitas polongnya tidak berkurang, alias panen pertama dengan panen terakhir masih memiliki karakteristik buah yang sama. Nah, apakah ini akan berhasil teman-teman sahabat tani? Maka untuk itu ikuti terus video ini, ikuti terus channel kami, karena akan terus kami update, dan silakan ditanyakan juga apapun yang ingin ditanyakan. Kemudian begitu juga teman-teman, karena kemarin di sini sudah kita tanam kacang panjang varietas biasa non hibrid yang benihnya kita kutip langsung dari tanaman punya tetangga kita, maka untuk hari ini teman-teman, agar dapat menyandingkan antara New Canton Davie tersebut dengan benih yang kita miliki sebelumnya, tentu di bedengan paling luar sana ini kita tanami juga kacang panjang lama kita. Nanti itu akan menjadi sebagai pembandingnya. Yuk kita cek saja ke sana untuk pertumbuhan awalnya, apakah nampak atau terlihat adanya perbedaan pada pertumbuhan awalnya. Nah teman-teman, sambil jalan saja, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan kami sampai sejauh ini. Nah teman-teman, ini kacang panjang kita benih lama, yang ini langsung kita kutip dari pohonnya kemarin, dari batangnya kemarin, kita siapkan sendiri. Nah di sini kan terlihat jelas bahwa warna bijinya seperti ini, hitam dia. Nah warna bijinya hitam dan pertumbuhan awalnya usianya sama 7 HST. Ini perhatikan, dan ini adalah New Canton Davie kita. Nah kurang lebih kondisinya untuk
usia 7 HST memang terlihat sama, dan apakah nanti di pertumbuhan selanjutnya akan memiliki perbedaan, ya kita tunggu saja. Dan teman-teman sahabat tani, mungkin demikian saja yang dapat kami sampaikan untuk hari ini. Dan teman-teman, mungkin Anda yang juga tertarik dengan oyong, nah di sini juga ada oyong kita. Oyongnya juga dari cap panah merah. Mereknya di sini ya, di sini Anggun Tavi. Ini usianya baru sekitar 25 HST, model para-para juga. Capek kita dibully, capek, kemudian kita terus berproses, dan sampai sejauh ini belum ada yang mencoba mengikuti model seperti ini. Dan teman-teman, apapun itu, pekerjaan terus kita lanjutkan. Dan mungkin untuk hari ini demikian saja yang dapat kami sampaikan. Semoga kita dipertemukan kembali pada video kami selanjutnya. Salam hormat, salam takzim, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.